Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan sebuah manga spin-off Tensura terbaru yang berjudul Clayman Revenge. Di sini kita akan diperlihatkan kedatangan Demon Primordial Rain yang ingin memanfaatkan Raja Iblis Clayman. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat Clayman sedang menikmati teh sariwanginya, tiba-tiba datanglah seseorang di sana. Dan ternyata orang itu adalah pelayan Guy Crimson yang bernama Rain. Rain berkata, "Lama tak berjumpa, Clayman sama." Clayman menjawab, Rain ya, lama tak bertemu." Clayman bergumam, "Ku yakin orang ini datang dengan membawa masalah yang merepotkan. Mungkin hari ini dia berniat memanfaatkanku lagi." Rain pun tersenyum dan berkata, "Saya senang melihat Clayman sama dalam keadaan sehat-sehat saja." Namun di satu sisi, Clayman menghentikan Rain yang sedang basa-basi dan meminta Rain untuk duduk sambil memberitahu apa keperluannya. "Huh?" Rain yang terkejut dengan sikap Clayman itu pun bergumam, "Padahal biasanya dia selalu merendahkanku dan memperlakukanku dengan buruk. Aku penasaran apa yang dia rencanakan hari ini." Setelah itu, Rain kemudian duduk untuk memberitahukan alasannya kemari. Rain tersenyum dan mengatakan jika dirinya mempunyai sebuah permintaan untuk Raja Iblis Clayman sama yang agung. "Apakah Anda tahu sebuah negara yang bernama Orbik?" Clayman bergumam, "Begitu ya, aku ingat sekarang tentang retakan dunia bawah yang kusur Gelmut menyelidikinya itu. Di kehidupanku sebelumnya, Rain lah yang memberitahuku. Karena sebelum itu aku ditipu Rain soal masalah kue nastar ulang tahun Kaizerin sama, aku pun berpura-pura menerima permintaannya lalu membiarkan masalah itu begitu saja. Dan akibatnya, banyak monster yang bermunculan di sana. Orbik pun menjadi tanah di mana semua rumput dan pohon menjadi layu, yang akhirnya itu membuat para orc menjadi jatuh miskin dan kelaparan." 腹が減ったのか。さあ食べなさい。 Clayman kemudian menjawab pertanyaan Rain tentang negara yang bernama Orbik tersebut. Clayman berkata, Orbik adalah kerajaannya para orc kan? Memangnya ada apa dengan mereka?" Rain berkata, "Jadi Anda tahu ya, Clayman sama memang hebat. Wawasan Anda luas sekali ya." Clayman tersenyum dan menjawab, "Aku tak butuh pujianmu, cepat lanjutkan obrolanmu tadi." Rain kemudian meminta maaf dan mulai melanjutkan pembicaraannya tadi. Singkat cerita, Rain telah selesai membicarakan keperluannya pada Clayman sama. Clayman kemudian berkata, "Begitu ya, aku paham bahwa dunia bawah kembali terhubung dengan dunia kita lagi. Dan kau ingin aku untuk mengumpulkan informasi tentang itu sebelum berdampak pada kerajaan Orbikan. Tapi sangat disayangkan, aku tak bisa membantumu, Rain." Rain kemudian bertanya alasannya mengapa Clayman sama menolak membantunya. Clayman menjawab bahwa wilayahnya tidak berbatasan dengan Orbik. Ya, meskipun sebenarnya Clayman bisa mengabaikan semua itu dan menyusun rencana, tapi sekarang Clayman ingin menghindari masalah merepotkan dengan memakai 1000 alasan. Gumam Clayman. Di satu sisi, Rain merasa jika Clayman sama sepertinya membutuhkan imbalan. Rain kemudian mengatakan jika bayarannya sudah disiapkan untuk Clayman sama. Namun Clayman mengatakan jika itu bukan masalahnya. Orbik itu berbatasan dengan Zurazania, wilayah Raja Iblis Carrion. Jika aku pergi ke sana, maka itu bisa memprovokasi Carrion kan? Aku tak ingin mengambil masalah dengannya. Malahan kurasa kau seharusnya mengajukan permintaan ini pada Carrion. Bagaimana menurutmu, Rain? Namun Rain masih kekeh untuk meminta bantuan pada Clayman sama. Untuk masalah Carrion, Rain nanti akan menjelaskan situasinya pada Carrion sama nantinya. Rain kemudian merendahkan dirinya dan tetap meminta bantuan Clayman sama. Di saat yang sama, Rain juga terkejut dengan sikap Clayman saat ini. Padahal biasanya, Clayman dapat dengan mudah dikendalikan hanya dengan sedikit provokasi. Ada apa dengannya hari ini? Gumam Rain. Clayman berkata,
Kuharap aku bisa membantumu, tapi aku juga harus mengurus bawahanku. Zamza kelihatannya mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuannya, jadi aku ingin sedikit memberinya saran. Di saat yang sama, Clement juga bergumam. Kau salah besar jika mengira aku akan bergerak sesuai keinginanmu seperti biasanya. Aku akan berhati-hati agar Orbik tak dihancurkan kali ini, tapi aku tak akan mengikuti perkataanmu, Rain. Tapi aku tak menyangka dia tetap memilih melemparkan masalah itu kepadaku daripada bertanya pada Carrion. Wanita ini, apa jangan-jangan dia sedang berusaha menjilatku? Setelah itu, Rain dengan sopan berkata, "Saya mengerti. Kalau begitu, biarkan saya menemani Zamza Dono berlatih. Sebagai gantinya, saya mohon agar Clement sama menangani masalah di Orbik." Clement menjawab, "Rain, apa kau ingin bilang jika kau bisa memberi saran untuk Zamza yang lebih baik dariku?" Rain berkata, "Maaf jika lancang Clement sama, sebenarnya saya cukup ahli dalam ilmu sihir. Zamza sama adalah pengguna pedang sihir kan, jadi saya rasa saya bisa memberi saran dalam hal pengendalian sihirnya." Bahkan saat itu, Eva juga merekomendasikan Rain Dono. Sihir milik Rain Dono sangat hebat, bahkan Kazirim sama juga mengakuinya. Kemampuan sihir Zamza Dono masih belum matang, jadi saya yakin jika Rain Dono mengajarinya, Zamza Dono dapat mencapai level yang lebih tinggi lagi. Ngomong-ngomong, Rain Dono itu lebih kuat dariku loh, Clement sama. Clement kemudian berpikir, "Tunggu, aku memang berpikir kalau Rain itu kuat. Kalau begitu, aku akan menggunakan Zamza untuk mengukur kekuatannya." Clement berkata, "Jadi kau sekuat itu ya, Rain? Kalau begitu, kurasa menyerahkan Zamza padamu adalah ide yang bagus." "Baiklah, karena Eva juga merekomendasikanmu, maka aku akan menyetujuinya." Rain pun berterima kasih kepada Clement sama. Di satu sisi, Clement malah kagum dengan dirinya sendiri. Eva berkata, "Karena Zamza Dono saat ini sedang berada di arena latihan, mari kita segera ke sana." Segera setelah itu, Clement, Rain, dan Eva kemudian akan pergi ke arena latihan untuk menemui Zamza. Di sisi lain, Zamza saat ini sedang memandangi pedang barunya. Ya, itu adalah pedang yang dibawa para pedagang kekaisaran sebelumnya gitu pak. Sambil memandangi pedang itu, Zamza berkata, Fu, sudah kuduga. Dilihat dari manapun juga, pedang Ice Blade ini tetap keren." Dan tiba-tiba, Zamza telah dihampiri Clement sama. Clement kemudian mendekat dan berkata, "Zamza, bisa minta waktunya sebentar?" Itu kan pedang yang dibawa para pedagang kekaisaran kemarin kan? Kau tidak mengembalikan pedang itu ya?" Zamza menjawab, "Ah, iya. Jadi sebenarnya, Zamza telah mengancam pedagang itu agar meninggalkan pedang ini. Karena tak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya pada Clement sama, Zamza kemudian mengatakan jika pedagang itu telah meninggalkan pedang ini sebagai pengganti sampai dia bisa menemukan barang yang sesuai dengan ekspektasi Clement sama." Clement menjawab, "Begitu ya, kelihatannya pedagang itu memahami konsep berbisnis dengan baik." Zamza bertanya, "Jadi, ada keperluan apa Clement sama kemari?" Clement menjawab, "Sebenarnya, tadi aku ingin melatihmu secara langsung, tapi tiba-tiba aku ada urusan lain. Jadi sebagai gantinya, Rain akan mengajarimu tentang sihir." Rain pun menunduk pada Zamza Dono. Namun di satu sisi, Zamza justru sangat terkejut dan mendekati pelayan yang bernama Rain tersebut. Zamza berteriak, "Apa Anda bilang? Seorang pelayan rendahan berani-beraninya menjilat Clement sama?" Clement yang melihat tingkah Zamza itu pun langsung menenangkan Zamza dan meminta Rain untuk memperlihatkan satu sihir untuk meyakinkan Zamza. Dengan begitu, Clement dapat melihat sedikit kekuatan yang dimiliki Rain tersebut. Rain kemudian menerima permintaan Clement sama dan meminjam pedang Zamza sebentar. Setelah itu, Rain kemudian mulai merasakan esensi dari pedang tersebut. Dan seketika itu juga, Rain langsung melepaskan aura dari pedang itu. Zamza yang melihat itu pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Hanya dengan memegang pedangnya saja, dia bisa melepaskan sihir yang sangat luar biasa. Zamza pun kagum dengan apa yang ia lihat. Segera setelah itu, Rain kemudian melepaskan serangan dari pedang tersebut. Seketika itu juga, arena latihan di sana itu pun langsung terbelah menjadi dua bagian. Zamza yang melihat itu pun langsung melongo gitu pak. Di satu sisi, Clement berkata,
serangan Ice Cycle Lancia. Di kehidupanku sebelumnya, Zamza berjuang keras selama 10 tahun untuk mengendalikan kekuatan dari pedang itu. Tak bisa dipercaya, Rain bisa melakukannya dengan mudah hanya dalam sekali percobaan. Rain berkata, sungguh pedang yang luar biasa. Setelah itu, Rain kemudian melepaskan serangannya lagi. Namun betapa mengejutkannya, Zamza tak melihat apa-apa, tak ada yang terjadi. Zamza merasa jika Rain gagal melepaskan serangannya, serangan pertama yang dilepaskan Rain mungkin hanya kebetulan saja. Namun Clement mengatakan jika Zamza salah. Clement kemudian menyuruh Zamza untuk melihat lebih dekat lagi titik di mana Rain mengayunkan pedangnya. Dan benar saja, ketika Zamza melihat lebih dekat, Zamza melihat jarum es di sana. Zamza pun sangat terkejut sekali gitu pak. Itu adalah serangan mematikan yang setipis jarum. Rain berkata, itu adalah Ice Needle. Dengan mengontrol kekuatan sihirnya, pedang ini dapat mencapai level ini. Benar-benar pedang yang sungguh luar biasa. Zamza yang mendengar itu pun sampai dibuat tidak percaya. Itu mustahil. Bagaimana bisa dia mengendalikan sihir dengan presisi sebagus itu? Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。